Audio Jungle. Audio Jungle. Halo anak-anak, selamat berjumpa bersama Ibu Peti di pembelajaran hari ini. Kali ini kita akan belajar di kelas 6, tema 6, subtema 1. Pada pembelajaran kita hari ini, yang harus kita kuasai adalah yang pertama, kewajiban terhadap lingkungan. Kedua, makna proklamasi. Ketiga, menentukan kata kunci teks bacaan. Keempat, masa puber. Dan yang kelima, interval nada dalam sebuah lagu. Mari kita mulai pembelajaran hari ini. Anak-anak, amati gambar berikut ini. Apa yang bisa kamu ceritakan? Pada gambar 1, menceritakan tentang kegiatan di rumah. Sebagai anak yang baik, kamu bisa membantu orang tua membersihkan lingkungan rumahmu. Sudahkah kamu membantu? Pada gambar 2, kamu juga bisa terlibat langsung dalam kegiatan kemasyarakatan, yaitu membersihkan lingkungan. Kamu sebagai warga masyarakat juga bisa ikut serta dalam kegiatan tersebut. Anak-anak, amati juga gambar berikut ini. Apa yang bisa kamu ceritakan? Pada gambar ini terlihat ada beberapa kegiatan yang merupakan kewajiban sebagai warga masyarakat. Dapatkah kamu menyebutkan? Ya, pada gambar terlihat kegiatan warga masyarakat yang wajib untuk ikut serta dalam membersihkan lingkungan sekitar tempat tinggalmu. Sebagai warga masyarakat juga wajib membantu menanam kembali pohon atau tanaman yang ada di sekitarmu. Gambar yang berikut nampak antrean dalam membayar pajak. Hal ini penting karena semua roda pemerintahan, sumber keuangannya, salah satunya adalah dari membayar pajak. Sehingga kita sebagai warga wajib membayar pajak. Yang berikut adalah menjaga keamanan lingkungan. Kita sebagai warga masyarakat wajib ikut serta dalam kegiatan menjaga keamanan. Biasanya, orang yang sudah dewasa dan juga orang tua bisa ikut serta dalam menjaga keamanan lingkungan dengan mengikuti ronda malam. Situasi saat ini, dunia sedang dilanda wabah virus corona. Agar kita bisa luput dari virus corona ini, kita juga wajib mengikuti protokol kesehatan. Kita harus bisa memutuskan wabah virus ini. Kita harus bisa menjaga keselamatan diri kita dan keselamatan orang lain. Lalu, apa yang bisa kita lakukan saat ini? Ya, kita wajib melaksanakan protokol kesehatan dengan cara
mengikuti 5M. Bukan hanya ikut, tapi kita melaksanakan. Pada kesempatan ini, Ibu ingin menjelaskan bagaimana tentang 5M tersebut. Baik anak-anak, 5M yang pertama adalah menjauhi kerumunan. Sedapat mungkin kita hindari kerumunan. Misalnya, saat kita berada di pasar. Usahakan kita jauh dari orang lain. Jangan berkumpul. Untuk itu, kita harus memperhatikan M yang kedua adalah menjaga jarak. Dengan menjaga jarak, kita sudah mencegah wabah virus corona. M yang berikut adalah mencuci tangan. Saat kita mencuci tangan, harus dengan sabun dan di air mengalir. Fungsinya adalah mematikan kuman-kuman yang ada di tangan. Yang berikut adalah memakai masker. Ini menjadi penting karena virus corona akan sangat mudah tertular melalui droplet. Virus corona dapat menyebar dari orang ke orang melalui droplet dari hidung atau mulut yang keluar saat orang terjangkit virus corona, yaitu melalui batuk atau pada saat dia bernapas. Untuk itu, kita selalu menggunakan masker. M yang kelima adalah membatasi mobilitas. Artinya bahwa kita kurangi perjalanan kita kemanapun. Keluar rumah jika sangat penting. Apakah anak-anak bisa melakukan ini? Apa pendapatmu? Baik anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Proklamasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu proklamatio, yang artinya pengumuman kepada seluruh rakyat. Pengumuman tersebut terutama pada hal-hal yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Proklamasi adalah semangat dengan rela berjuang dengan hakiki, tulus dan penuh idealisme dengan mengesampingkan segala kepentingan diri sendiri. Proklamasi kemerdekaan merupakan pengumuman kepada seluruh rakyat akan adanya kemerdekaan. Makna proklamasi sangatlah penting bagi bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi titik balik kehidupan bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan oleh Soekarno-Hatta memiliki makna bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan berdaulat, sehingga wajib dihormati oleh negara lain. Makna proklamasi. Proklamasi kemerdekaan juga memiliki makna yang lain, yaitu yang pertama, merupakan puncak perjuangan bangsa. Kedua, merupakan awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketiga, proklamasi sebagai tonggak sejarah Indonesia. Keempat,
Proklamasi merupakan alat hukum internasional untuk bangsa Indonesia dalam melakukan hubungan dan kerjasama internasional. Kelima, proklamasi sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. Yang keenam, proklamasi menuju masyarakat yang adil dan adil. Lalu, bagaimana makna proklamasi bagi anak-anak? Sebagai warga masyarakat, anak-anak dapat mengisi kemerdekaan dengan melakukan hal baik setiap hari serta menjalankan kewajibanmu. Baik, setelah kita memaknai proklamasi kemerdekaan, mari kita belajar selanjutnya, yaitu tentang kata kunci teks bacaan. Apa itu kata kunci? Sebelum kita mengetahui apa yang dimaksud dengan kata kunci, Ibu minta bacalah teks berikut dan perhatikan kata-kata pada judul. Anak-anak, setelah anak-anak membaca teks tadi, kata apa yang kamu ingat dari teks tersebut? Ya, ada kata yang bisa kita tangkap dari judulnya saja. Misalnya, proklamasi atau teks proklamasi. Ada juga proklamasi kemerdekaan. Ada yang lain, peristiwa proklamasi. Lalu, menurut anak-anak, kata kunci apa yang bisa anak-anak ambil dari teks tersebut? Mungkin anak-anak tidak perlu mengingat setiap kata yang ada dalam teks tersebut. Tetapi, pada saat anak membaca itu, anak-anak akan ingat kata-kata yang membuat gambaran secara umum pada teks tersebut. Sehingga, kata kunci itu merupakan kata yang dapat mewakili seluruh konsep atau gagasan pada satu informasi. Baik anak-anak, mari kita lanjutkan. Saat ini, anak-anak sudah melewati masa bayi. Dan saat ini, anak-anak sudah mulai beranjak ke remaja. Apa yang dimaksud dengan masa puber? Apakah anak-anak ingin mengetahuinya? Mari kita lanjutkan. Tahukah kamu bahwa manusia akan mengalami tahapan bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan menjadi tua? Proses tahapan ini adalah alami. Kita bertumbuh dan berkembang setelah dilahirkan, mulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan menjadi tua. Namun ada satu hal yang perlu kita dalami, yang perlu kita ketahui adalah pada masa yang ketiga, yaitu masa remaja. Pada masa remaja ini,
sering dikatakan sebagai masa pubertas. Apa yang dimaksud dengan masa pubertas? Ya, pada masa pubertas terjadi perubahan fisik dan mental yang disebabkan karena perubahan hormon. Lalu ciri perubahan fisik pada masa pubertas? Silahkan anak-anak menyimak teks berikut ini. Anak-anak, ciri perubahan fisik pada masa pubertas antara anak laki-laki dan anak perempuan berbeda. Baik anak-anak, setelah dari tadi kita sudah belajar, maka saatnya kita beristirahat, kita refreshing, sehingga kita masih tetap semangat dalam pembelajaran kita. Untuk itu, ibu anak bisa bernyanyi bersama-sama dengan Aku cinta lingkunganku, ku jaga dan ku sayangi. Bersama ayah ibuku membersihkan halamanku. Bersihkan lingkunganku, bersihkan dari sampah. Kata ayah dan ibuku, anak yang pandai cinta lingkungan. Aku cinta taman bunga, ku rawat dan ku sayangi. Bersama ayah ibuku menyirami taman bunga. Aku cinta lingkunganku, ku jaga dan ku sayangi. Bersama ayah ibuku membersihkan halamanku. Bersihkan lingkunganku, bersihkan dari sampah. Kata ayah dan ibuku, anak yang pandai cinta lingkungan. Aku cinta taman bunga, ku rawat dan ku sayangi. Bersama ayah ibuku menyirami taman bunga. Iya, pasti kamu merasa senang mendengar lagu yang berirama cepat. Menandakan bahwa kita bergembira. Karena dari lagu tersebut menandakan juga kita bersemangat. Baik, untuk kita bisa mendalami interval nada, mari simak yang berikut ini. Interval nada adalah jarak antar satu nada dengan nada yang lain. Interval nada bernilai 1 atau setengah. Apa yang dimaksud interval nada tersebut? Baik, anak-anak perhatikan contoh interval nada. Pada tangga nada diatonis mayor, nada-nada C, D, E, F, G, A, B, C ini
merupakan nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Yang dimaksud dengan interval nada adalah jarak antara nada C ke nada D atau nada do ke nada re. Jarak-jarak inilah yang dinamakan interval nada. Dan jarak-jarak ini sudah ditentukan, yaitu jaraknya 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Saya ulangi. Contoh interval nada pada tangga nada diatonis mayor, yaitu jarak nada dengan 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Lagu ini yang mempunyai tangga nada diatonis mayor mempunyai ciri. Ciri tersebut yaitu bersifat riang gembira, bersemangat, biasanya diawali dengan nada do, mi, atau sol, dan diakhiri dengan nada do. Kita juga bisa mencari contoh lagu yang berirama diatonis mayor. Misalnya, Maju Tak Gentar, Indonesia Raya, Hari Merdeka. Dapatkah anak-anak menyebutkan jenis lagu yang lainnya? Ya, seperti lagu tadi, Aku Cinta Lingkungan. Itu termasuk berirama diatonis mayor. Dan itulah ciri-cirinya. Baik anak-anak, setelah kita belajar bersama, mari anak-anak untuk bisa lebih memahami materi, silakan mengerjakan latihan soal berikut ini. Setelah anak-anak selesaikan, disimpan dan tunjukkan pada ibu gurumu. Jangan lupa, sampaikan juga pada orang tuamu. Jika ada kesulitan, silahkan meminta bantuan pada orang tuamu. Selamat bekerja. Baik anak-anak, pembelajaran kita sudah selesai. Sebelum kita pulang, sebelum kita menyelesaikan semua ini, Ibu tetap mengingatkan, jagalah kesehatanmu dengan selalu melaksanakan 5M agar kita bisa bebas dari virus corona dan berbagai penyakit lainnya. Oke anak-anak, terima kasih dan sampai jumpa.